Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Dan selamat pagi juga untuk Ibu Rida Istasiteput SHMH. Saya Dewi Sri Melina dari jurusan Hukum Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya. Pengertiannya, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah perbuatan di mana berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan sampai menimbulkan kematian. Dasar hukumnya adalah pasal 354 ayat 2 KUHP. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dibagi menjadi dua, yaitu satu, di dalam mengambil keputusan, para majelis hakim harus mengikuti peraturan main sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. 2. Dalam ayat 6 ditentukan bahwa semua hasil musyawarah harus didasarkan pemufakatan yang bulat, kecuali tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu putusan diambil dengan suara terbanyak, dan jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan dibagi menjadi dua, yaitu A. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya dakwaan jasa penuntut, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. B. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama. Hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu dalam KUHP hanya terdapat 3 hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan atau ambletic hodain head, pasal 52 KUHP, residive atau pengulangan, 6 buku 1 KUHP, dan gabungan atau samenolog, pasal 65 dan pasal 66 KUHP. Hal-hal yang meringankan pidana, yaitu KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP, hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana yaitu percobaan, pasal 53 ayat 2 dan 3, membantu atau medeflechhead, pasal 57 ayat 1 dan 2, dan belum dewasa atau minder head, pasal 47. Hal tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam pasal 308, pasal 241, dan pasal 342. Kesimpulannya adalah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah pidana penjara minimal 5 tahun atau 7 tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan antara lain fakta-fakta persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti di depan persidangan, dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa akibat perbuatannya.